baik. Iya. Bagaimana tadi pelajarannya dek? Kita ngerti lah. Oh kelima. Masuk sama gurunya dek? Iya masuk. Jadi tugasnya aman-aman. Iya aman ya. Oke. Baik, sebelumnya deh perkenalkan, nama saya itu Muarni. Saya itu di sini sebagai asistensi mahasiswa, asistensi mereka deh. Bisa dipanggil Kak Mawar. Dan di sini tuh saya berperan sebagai konselor yang akan memberikan kita layanan konseling individu untuk mengatasi masalah tadi. Terima kasih nanti karena sudah bersedia datang ke sini. Iya sama-sama. Iya. Jadi sebelumnya itu deh kan kita sudah dilakukan wawancara kemarin tuh, dan ternyata itu kita jarang berinteraksi dengan teman kak, dengan orang, dan masalah kayak itu deh untuk dikonseling supaya kita itu bisa atasi itu tak deh perasaan tak, supaya bisa supaya tidak merasa sendiri dan merasa dikucilkan. Tapi jadi sebelumnya pernah dilakukan layanan konseling individu begini deh? Oh belum pernah ya? Oh jadi karena belum pernah. Jadi kakak akan menjelaskan sedikit tentang apa itu konseling individu supaya kita ada gambaran tentang apa yang akan kita lakukan ini. Jadi deh konseling individu itu layanan yang diberikan oleh guru BK atau konselor terhadap konseling dengan pertemuan yang bersifat individual atau secara tatap muka kayak begini deh. Dan itu tujuannya konseling deh untuk membantu konseling menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Jadi kayak secara gambaran secara umumnya konseling itu deh kayak yang kakak tadi jelaskan. Jadi pahami deh apa itu konseling individu. Dan dalam DK itu deh ada juga dibilang asas-asas tuh, ada beberapa asas. Salah satunya itu asas kerahasiaan. Jadi selama di sini tuh deh kayak ceritakan semua apa kendala tak, apa masalah tak, bicarakan semua tuh. Jadi apapun yang kita ceritakan di sini itu bersifat rahasia deh, tidak bakalan bocor keluar sesuai atas izin tadi kalau dikasih izin begitu. Jadi apapun yang kita ceritakan di sini itu tidak akan saya ucapkan keluar deh, kecuali atas izin atau jadi kayak tidak perlu ragu-ragu atau takut bercerita karena ada di dalam rahasia. Jadi bagaimana menurut tadi dengan adanya asas ini mungkin kayak bisa buat lebih nyaman untuk bercerita. Mungkin hubungannya bisa lebih menciptakan rahasia asal pada apa yang dirasakan secara sama. Jadi mari kita gunakan waktu ini sebaik mungkin untuk kita bercerita lebih terbuka deh tentang masalah yang kita hadapi, dan dalam proses konseling ini itu kita akan buat senyaman mungkin agar kita itu bisa lebih leluasa dalam menceritakan masalah tadi, dan tidak usah nih ada ditutup-tutupi deh, ceritakan saja semua supaya mempermudah juga sesi konseling atau bisa dicapai tujuan yang ingin kita capai. Kemudian dalam proses ini itu saya berperan sebagai konselor atau pembimbing yang akan mendampingi kita. Saya akan membantu kita dalam menemukan solusi terkait masalah yang kita alami, yaitu dalam berinteraksi dengan orang. Namun di sini tuh kita bekerja sebagai tim. Kita juga berperan penting dalam ini deh. Kita juga berperan penting deh karena hanya kita yang tahu persis apa permasalahan atau jadi peran tak di sini juga sangat dibutuhkan deh. Kalau nanti misal ada yang berpikiran nyaman atau kalau merasa butuh penyesuaian, bisa langsung bilang ke saya supaya saya bisa bantu deh. Bagaimana dengan itu deh, setuju sih? Terus untuk kesepakatan waktunya deh, proses konseling individu itu
deh. Iya, jadi untuk pertemuan selanjutnya itu sesuai kesepakatan waktu tadi, sesuai kapan kita bisa. Jadi bagaimana deh, setuju sama kontrak waktu Kak? Iya, setuju. Oke, karena kita sudah setuju dan sepakat nih tentang waktu konser kita, sekarang kakak ini memastikan dulu apakah nyaman nih duduk di tempat duduk tadi? Iya, nyaman juga. Nyaman? Iya. Berarti bisa nih kita mulai di. Iya. Oke. Mau Kak bertanya beberapa hal deh tentang masalah tak yang jarang berinteraksi dengan orang. Apa alasan utama tadi jarang kita interaksi dengan teman-teman tak yang di sekolah? Alasan utamanya juga saya anggap kalau saya semua barang di sekitar itu saya nggak tertolak. Mungkin kan biasa ada beberapa orang itu yang main cerita gitu, takut nggak bilang, takut nggak dibilang saya bukan circle-nya, makanya saya tidak diikuti sama mereka. Takut ditolak. Iya, takut ditolak. Pernah kita merasa canggung deh atau tidak nyaman saat berkomunikasi dengan orang lain atau teman-teman di kelas di sekolah? Karena kadang-kadang saya juga kayak risih atau malu-malu atau canggung sama temanku sendiri kalau sedang berinteraksi. Kenapa bisa itu deh? Saya juga dengarnya pemalu dari kadang kurang percaya diri sama diriku sendiri. Bagaimana perasaan tadi ketika harus berbicara di depan teman-teman atau kayak lagi presentasi gitu? Kadang saya suka bilang gimana nih, apa nanti tanggapan orang kalau saya bicara ini, saya takut dikritik sama orang. Iya. Apakah kita lebih suka menghabiskan waktu sendirian daripada bergabung sama teman-teman tak? Iya, kalau saya lebih suka banyak waktu sendiri daripada sama teman juga, karena saya juga orangnya tidak terlalu suka keramaian. Suka keramaian? Iya. Menurut tadi, apakah teman-teman tak di sekitar tak itu cukup mudah jadi ajak untuk bicara? Iya, cukup. Mudah jadi. Pernah kita merasa takut deh atau khawatir saat kita itu mau mulai melakukan percakapan dengan orang? Kenapa bisa tidak merasa takut? Tiba-tiba nggak tahu kenapa juga tiba-tiba terasa begitu untuk sendiri. Tapi ini teman tak baik semua di. Iya, baik. Menurut tadi apa yang bisa buat Ki lebih nyaman untuk berbicara atau berinteraksi dengan teman-teman tak? Ya, memang itu juga asik diajak ngomong, terus kami juga ajak dalam kita dia bisa diajak komunikasi dengan baik. Ada kegiatan di sekolah deh yang membuat Ki lebih semangat untuk berinteraksi dengan teman-teman tak? Ini belum ada, saya belum ada ikut di ekskul satu sama sekali. Oh, belum ada ekskul yang kita ikuti deh. Iya. Kita tentu kayak organisasi kayak di luar sekolah ada? Iya, ada. Ada? Iya. Oh, apa sih? Marching band. Dari ada teman-teman dari sekolah sini? Ada Kak. Ada. Tapi itu organisasi kita kayak berbagai sekolah deh atau kayak ditentukan sekolah ini yang bisa masuk? Iya, berbagai Kak. Ada juga yang SD, SMP, terus SMA sama kuliah juga, sama kuliah juga ada Kak. Oh, berarti itu organisasi kita bukan khusus tingkatan SMA? Bukan. Jadi itu organisasi itu kayak merangkum semua jenis kayak dari pekerjaan sampai yang pelajar. Biasanya itu deh, apa yang buat Ki merasa takut untuk memulai percakapan dengan orang-orang? Itu juga yang tadi saya bilang, saya takut nggak direspon sama orang lain juga, karena mungkin nggak sadar orang lain ya
kan saya kalau bicara. Bicara. Pernah kita merasa tidak percaya diri saat coba kita untuk memulai percakapan kayak begitu tadi karena takut tidak dilihat tuh, apakah dari itu buat kita tidak merasa percaya diri? Iya, pas sekali aja merasa bicara kan. Tidak percaya diri. Iya. Pernah kita merasa khawatir sih atau kayak takut untuk ditolak kayak atau diabaikan ketika mencoba kita bicara dengan orang lain? Selalu. Selalu. Iya. Bagaimana perasaan pada saat memikirkan kemungkinannya orang lain tidak merespon baik apa yang kita sampaikan? Kadang kepikiran kan, aduh mungkin ada salah tuh sampai orang jadi kan Kayak menyalahkan diri sendiri. iya. Mungkin deh ada pengalaman tadi masa lalu yang buat kita merasa takut untuk memulai percakapan sama orang. Pernah ada Kak, satu kali waktu saya pernah bicara, saya sampai ngajak bicara temanku Kak. Terus lama-lama saya merasa kayak nggak diperhatikan sama temanku ini, malah dia kayak responnya tuh kayak be aja ke saya, terus kayak nggak diperhatikan dia. Iya. Tapi kayak ini teman pakai tidak sibuk sendiri Ji. Kadang sibuk sendiri juga sama apa yang dia kerja, terus dia nggak peduli kan Mak. Jadi dari situ dia kayak boleh Ji takut untuk memulai percakapan sama orang. Iya Kak. Menurut Kak apa yang paling sulit saat kita ingin memulai percakapan dengan orang baru ataupun menjelaskan? Kalau dari diri sendiri itu Kak, yang paling sulit itu kayak melakukan kayak tatapan langsung atau kayak memulai langsung bicara dengan orang itu. Kenapa deh kayak tidak mau baku datang sama itu orang? Malu aja Kak sama diriku sendiri. Malu Ji. Iya. Apa yang biasanya kita pikirkan kayak tentang diri kita sendiri saat kita tuh kayak nggak merasa percaya diri ketika kita mau memulai percakapan? Biasa berpikir seperti ini nih, mungkin masih ada kekurangan tuh yang buat di pikiran kayak gitu kan. Jadi kita tuh kayak bertanya sama diri kita apa kekurangan itu. Iya. Pernah kita merasa cemas deh atau gugup saat Boki mulai percakapan dengan orang? Iya Kak, karena seperti itu. Bagaimana cara kita atasi itu deh perasaan tak yang takut tidak digubris, takut ditolak sama kelompok orang kalau mau mulai percakapan? Biasa saya saya lihat dulu yang orang saya mau temani mau bicara Kak, pakai ini orangnya cocok sama saya kalau mau berinteraksi. Jadi kayak dilihat dulu orangnya baru dinilai apakah bisa kok ajak ini interaksi. Iya. Memang ada kan biasanya orang yang tidak temui yang kayak nggak bisa diajak untuk interaksi itu orang. Iya Kak, biasa banyak juga lihat-lihat kalau ini orang kayaknya susah diajak untuk berinteraksi. Jadi kita tidak ajak ngobrol nih. Iya. Menurut Kak apa yang bisa buat kita lebih percaya diri deh untuk memulai percakapan dengan orang? Biasa Apa yang buat kita lebih percaya diri untuk memulai percakapan dengan orang lain? berganti kan kalau kayak orang yang kenal gitu biasa nggak percaya diri ya untuk bicara sama dia. Tapi kalau orang yang pernah saya kenal itu kadang nggak pede kan. Kalau kayak orang yang baru kita kenal deh begitu juga. Iya. Pernah kita merasa bahwa orang lain itu kayak mungkin tidak tertarik sama apa yang ingin kita sampaikan, jadi kayak tidak didengarkan gitu begitu. Selalu gak merasa begitu. Selalu begitu. Iya. Kalau misalnya tuh Pak merasa begitu gitu, tetapi itu kayak disampaikan apa yang kita sampaikan atau kayak jangan jadi bilang kade karena kayak tidak bakalan didengar juga. Oke, biasa kalau sedang saya kasih kami apa yang saya kenalkan
terus dia sebenarnya biasa-biasa sih. Saya lebih pilih kayak pergi berbicara, terus pergi materi belajar ke orang. Nggak dilanjutkan apa yang mereka sampaikan. Nah, Bagaimana biasanya reaksi tubuh tadi atau apa yang kita rasakan saat ingin memulai percakapan tapi di sisi lain kayak merasa takut untuk ditolak. Saya gelisah dan bicara sama orang. Jadi sakit. Iya. Kayak mungkin gugup, ada perasaan gugup kah, atau tiba-tiba keringat dingin tangan kita. Biasa ada duduk juga. Kalau udah meledak deh, Masih. udah dua berarti udah sampai 3 meledak. Iya. Pernah tidak merasa bahwa perkataan kita itu mungkin dianggap kurang menarik atau tidak penting sama orang lain. Iya. Nah, apa itu yang kayak buat tidak pikir begitu deh? Mungkin karena memang saya yang saya sampaikan itu kurang menarik buat untuk mereka, atau mungkin ada hal lain yang mereka tidak suka dan disampaikan. Jadi kayak memerlukan diri untuk menyampaikan. Iya. Bagaimana perasaan tadi saat lihat teman kak yang lain gampang sekali bergaul sama teman yang lain tuh dan memulai percakapan. Biasa saya berpikir ini kenapa ya temanku gampang sekali orang lain sedangkan saya tidak. Saya saja berpikir begitu juga. Itu dari pemikiran tadi kak, benar dibuat tidak percaya diri. Iya. Ya, tidak percaya diri kak memulai percakapan deh karena itu temanku gampang sekali dia bergaul. Iya. Pernah. Iya. Pernah tidak merasa perlu persiapan kak? Butuhkah persiapan sebelum berbicara dengan orang lain atau teman kelas tak? Iya. Biasa daftar kayak apa yang harus saya sampaikan, bagaimana cara penyampaian ke sama mereka. Kayak dari situ deh ada pemikiran tak kayak bilang ini kalau aku sampaikan ini bakal didengar kak atau masing-masing sendiri sih. Iya. Pernah berpikir Iya. begitu? Kalau berpikir begitu kita tetap sampaikan itu apa yang kita mau sampaikan atau kayak jangan balik deh karena tidak semua sih. Biasa kalau kadang saya bilang saya selalu mau sampaikan kan, cuman kalau saya memang tidak bisa mampu sampaikan ke ini orang, saya urutkan dia untuk kasih tahu ini dia apa yang bisa sampaikan. Ini udah jadi disampaikan. Iya. Pernah sih merasa menyesal deh karena kan biasanya tuh ada orang yang ada yang boleh sampaikan tapi tidak tiba-tiba tidak jadi disampaikan. Iya, karena selalu merasa begitu. Aduh, kenapa dia tidak terus tahu sih kepada dari tadi saya bicara sama itu orang, dia tidak berpikir begitu kan. Ya kayak misal tuh itu ada biasanya itu orang kayak berkumpul gitu baku cerita, sharing tuh terus kayak saling mengeluarkan pendapat nih. Terus kita kayak ada juga pendapat yang mau dikeluarkan tapi kayak mengurungkannya jika berarti jangan mas saya bicara deh. Terus selesai gitu deh kayak merasa nyesal kayak berpikir kenapa tidak sampaikan ini tadi karena tidak gitu deh. Dari itu deh apa yang menghalangi untuk menyampaikan pendapat Dari pertama itu tadi kurangnya rasa percaya diri itu juga kan. Iya. Terima kasih Ade karena sudah mau menjawab beberapa pertanyaan yang saya tanyakan deh dan sudah bersedia juga untuk datang ke sini. Mungkin deh sampai di sini dulu sesi konseling kita. Pertemuan selanjutnya itu nanti kita sepakati lagi, nanti kita bicarakan lagi kapan waktu kosong kita nanti